Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Nita Fatima, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung, unit kerja SDN CK 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan pimpinan saya. Beliau adalah Bapak Iman Ramadan SPD SD, terkait modul 3.1 yang saat ini menjadi kegiatan pembelajaran saya di program calon guru penggerak. Terkait modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bapak, mohon maaf sebelumnya saya telah mengganggu waktu Bapak. Berkenankan Bapak untuk saya wawancarai Pak? Ya, boleh Bu. Ya, terkait modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak terkait kegiatan pembelajaran di program CKP yang saat ini sedang saya laksanakan. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin rujukan moral? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Menurut saya tentunya kan di instansi, di sekolah atau dimanapun pastilah terjadi kasus-kasus tersebut. Tadi Ibu menanyakan bagaimana itu mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral. Nah ini sebagai pimpinan tentunya amat sangat berat juga untuk menentukan mana yang termasuk dilema etika atau kebijakan moral. Nah ini harus mampu, harus bisa secara cermat untuk membedakan yang mana yang masuk ke dalam dilema etika atau kebijakan moral tersebut. Nah tentunya kalau sudah mampu membedakan ini, kita dapat menentukan kasus tersebut, kasus yang mana gitu. Berarti untuk penelitian kita juga mungkin perlu bekerja sama dengan guru-guru yang lain ya Pak, berkolaborasi ya, tentunya ya Pak. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya tentunya dalam pengambilan keputusan ini saya pribadi sebagai kepala sekolah di sini tentunya tidak melibatkan sendiri ya, keputusan itu diambil secara pribadi. Tentunya keputusan ini harus diambil secara bersama-sama. Yang pertama yang saya lakukan tentunya dengan musyawarah dengan komite sekolah, dengan seluruh rekan kerja yang ada di sekolah ini, terutama dengan guru-guru juga, termasuk mungkin kalau yang lebih luasnya lagi dengan orang tua siswa begitu. Sistematis ya Pak ya untuk Iya. mengambil keputusan itu. Untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah apa sih atau prosedur apa yang mungkin Bapak bisa lakukan selama ini? Ya langkahnya kalau prosedurnya tentunya ini kan harus bertahap lah. Tadi mungkin kalau misalkan ada permasalahan di sekolah harus menentukan dulu permasalahan itu termasuk permasalahan yang mana gitu. Nah, tentunya kalau sudah misalkan kita sudah mengidentifikasi permasalahan itu, kita ambil langkah-langkah. Yang pertama mungkin supaya permasalahan itu dapat terselesaikan, saya mengkomunikasikan dulu misalkan dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, dengan guru, kemudian juga bertanya langsung malahan ke siswa. Nah, ini kalau sudah misalkan data tersebut diambil, baru saya menentukan bagaimana untuk mengambil keputusan tersebut, langkah-langkahnya. Dan tentunya langkah-langkahnya itu harus bisa dilakukan seefektif mungkin sehingga menjadikan keputusan tersebut menjadi keputusan yang terbaik. Mungkin itu. Lantas hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang saya anggap efektif tentunya bagaimana supaya permasalahan ini dapat tuntas, dapat terselesaikan sehingga tidak ada lagi permasalahan yang ada. Nah ini bagaimana caranya? Tentunya tadi juga kan sudah dijelaskan, mungkin kita harus menelaah dulu lah permasalahannya. Setelah itu kita bisa menentukan kasus tersebut, kemudian dapat mengambilnya misalkan mendapatkan
ide-ide dari guru yang lain, pemecahannya dari yang lain. Kayak kita tampung segala yang ada ide yang dari guru misalkan ditampung sehingga menjadi sebuah keputusan yang paling tepat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Tentunya kolaborasi antara pimpinan dan guru-guru ini sangat diutamakan ya Pak ya, Iya, karena tentu. kita adalah suatu tim yang tidak bisa memaksakan keputusan sebelah pihak mungkin ya Pak. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap merupakan menjadi tantangan dalam mengambil keputusan Pak? Nah ini Bu, tantangannya cukup berat. Yang namanya keputusan itu kan harus diambil dengan tepat lah. Pemutusannya itu harus tepat. Nah ini mungkin tantangannya misalkan kalau kita itu menentukan seperti begini. Kalau tadi kan ditanyakan seperti di dalam etika, keputusan ini misalkan benar, keputusan itu benar, tapi mungkin pihak sekolah dalam kebenarannya itu misalkan ada yang kurang benarnya gitu kan. Dan di situ ini menjadi keraguan dari pihak sekolah sehingga saya pribadi harus benar-benar menelaah kasus-kasus tersebut sehingga dapat terselesaikan seperti itu Bu. Karena memang pada asalnya setiap apa yang menjadi keputusan selalu ada timbul pro dan kontra Iya, mungkin ya Pak. betul. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika Pak? Ya tentu Bu, ini kan tidak harus otodidak mungkin ya, karena itu yang diambil itu kan harus menjadi sebuah keputusan yang sangat baik, paling baik dan harus bermanfaat bagi sekolah juga dapat terselesaikan permasalahan tersebut. Tentunya ini saya pribadi kalau mengambil keputusan ini tentunya harus tidak mengambil secara langsung, kadang dibawa dulu ke rumah, dipikirkan sehingga akan tercipta atau tercapai suatu keputusan yang paling benar itu untuk menyelesaikan masalahnya. Karena kita tidak tahu kapan kasus itu timbul dan muncul di sekolahnya Pak ya. Iya. Karena permasalahan itu tidak bisa diprediksi Iya. kapan dan di mana terjadi. Iya. Pertanyaan ketujuh Pak yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya tentu tadi saya bilang kita ini kan makhluk sosial Bu ya, tidak bisa meskipun posisi kita sebagai pimpinan, tapi untuk mengambil keputusan memang ini untuk pengambilan keputusan ini ada di ranah pimpinan, tapi kadang yang namanya juga pimpinan bisa salah Bu. Nah ini tentunya ada teman-teman, ada rekan-rekan, mungkin ada di lingkungan yang ada di sekolah tersebut yang dapat membantu saya dalam itu untuk mengambil keputusan tersebut. Intinya saya selalu mengkomunikasikan, saya selalu mendiskusikan dan memusyawarahkan untuk menentukan untuk mencapai keputusan ini supaya menjadi keputusan yang terbaik. Luar biasa ya Pak. Untuk pertanyaan terakhir Pak dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama Bapak memimpin dari kepala sekolah? Ya, tentunya banyak sekali Bu ya. Karena mungkin ini pengambilan keputusan ini bukan sekali dua kali. Tentunya banyak sekali keputusan yang telah diambil. Nah ini tadi juga mungkin pengalamannya ingin menjadi sebuah keputusan yang paling terbaik. Tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, menurut saya pribadi juga tidak usah tergesa-gesa dalam menentukan atau mengambil keputusan, harus dikomunikasikan, harus dimusyawarahkan sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar menjadi keputusan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Saya sangat sepakat dengan apa yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwasanya saya bisa menilai dari apa yang Bapak utarakan, Bapak benar-benar pemimpin yang bijaksana, tidak pernah mengambil keputusan sebelah pihak, selalu berdiskusi dan menginformasikan kepada seluruh sekolah, utama yang lebih utamanya Bapak itu selalu berkolaborasi dengan guru-guru. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.